semua anak-anakku. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini bersuka cita bisa bertemu anak-anakku meski melalui media online kita tidak bisa langsung bertatap muka beribadah bersama seperti dahulu karena memang masa-masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap di rumah dan menjaga jarak, tapi tidak mengurangi arti kita beribadah pagi hari ini. Nah, pagi ini Bu Susi tidak sendiri bersama Bu Yolana. Selamat pagi. Juga Ibu Tias. Halo, selamat pagi adik-adik. Dan ada Mbak Cantik, Mbak Bio yang selalu setia menemani. Iya. Kita siapkan ya adik-adik semua perlengkapan kita untuk beribadah. Alkitab sudah disiapkan? Oke. Baik. Yuk, tapi kita ikuti setelah yang satu ini. Nah, adik-adik yang terkasih, tentunya sudah mandi kan? Pastinya sudah. Walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing, kita harus tetap pakai baju yang sopan, yang rapi, tidak asal-asalan. Kenapa adik-adik? Karena kita datang pada Tuhan. Jangan sambil makan, jangan sambil main HP, apalagi main game. Jangan sambil ngobrol, tak boleh ya. Dan satu lagi, boleh nggak sambil tiduran? Nah, nggak boleh sambil tiduran. Yuk semuanya duduk manis, kita siapkan hati kita akan menghadap pada Tuhan. Mama papa yang di rumah, mohon untuk mendampingi adik-adik ya, karena adik-adik akan beribadah pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Ria 19. Mari kita bersuka ria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan raja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, sebelum ibadah dilanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita menghadap Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu yang sudah kami terima. Tuhan, pagi ini kami mau beribadah bersama-sama, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ya Bapa, Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin ibadah pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita pujikan pujian Yesus di dalam rumahku. Masih ingat kan? Dengan 3 bahasa ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa India. Sambil gerakan tangan. Semuanya harus ikut, oke? Yuk silakan Mbak Vio. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, hai, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the
holly, happy, happy home, happy, happy home. Ini ya. Jab Jesus mere garmen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesus mere garmen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan ya. Oke, adik-adik yang terkasih ya. Kembali adik-adik, pada saat ini kita semuanya adik-adik ya, saya juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Untuk itu adik-adik, sebelum kita merenungkan, membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau yang boleh kami sebut dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena begitu baik Engkau kepada kami semuanya, kepada anak-anak kami, adik-adik kami terkasih. Karena di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh kembali membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau buka hati pikiran kami, Engkau terangi kami semuanya, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, yaitu terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 12. Kita baca ayatnya 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yeftah dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Savon. Dan mereka berkata kepada Yeftah, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yeftah kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yeftah mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Ya, adik-adik, renungan kita di pagi hari ini yaitu diberi judul Peduli Yuk. Adik-adik, ini saya punya gambar lah. Ini gambarnya. Ya. Apakah adik-adik masih ingat ini siapa? Ya, ini adalah gambar Yeftah, adik-adik. Ya. Tentunya adik-adik masih ingat cerita kita 2 minggu yang lalu. Ya. Benar dikisahkan bahwa Yeftah itu berperang dengan orang Amon dan Yeftah menang. Ya. Tentunya bersama-sama dengan orang Gilead. Nah, setelah menang,
apa yang terjadi kemudian, adik-adik semua? Ya. Kemenangan Yeftah dan orang-orang Gilead itu ternyata didengar ya oleh orang-orang Efraim. Ya. Lalu mereka, yaitu orang Efraim, datang menemui orang-orang Gilead dan juga Yeftah. Kira-kira apa ya adik-adik? Kok mereka datang menemui orang Gilead dan Yeftah? Apakah mereka akan mengucapkan selamat atas kemenangan Yeftah dan orang-orang Gilead itu? Ya. Ternyata tidak, adik-adik. Jadi ini gambarnya ini ya, ini gambarnya orang Efraim ini, ya, gambarnya orang Efraim yang datang menemui Yeftah. Ya. Yeftah bertanya, ya, ada keperluan apa kalian datang kemari? Nah, gitu. Ya. Mereka menjawab, kami akan membakar rumah kalian. Wih, ya. Yeftah tiba-tiba terkejut. Ya. Kemudian Yeftah berkata, apa alasannya? Kenapa kalian akan membakar rumah kami? Nah, orang Efraim berkata, karena kalian sudah mengabaikan kami. Ya, itu. Ketika kalian berperang melawan orang Amon, ya, kalian tidak mengajak kami. Ya. Rupanya kalian sudah melupakan kami. Begitu katanya orang Efraim. Nah, kemudian jawab Yeftah, apa tidak salah ya, yang kalian katakan itu? Ya. Bukannya kalian yang melupakan kami, ya. Begitu. Jadi pada waktu itu kami terdesak dan kami minta tolong kepada kalian, tetapi kalian tidak mau datang menolong kami. Ya, ya sudah, akhirnya kami berperang sendiri. Begitu jawab Yeftah. Ya. Nah, orang-orang Efraim ternyata tidak bisa menerima dari jawaban Yeftah itu, adik-adik. Ya. Mereka kemudian bertengkar, ya, mereka saling marah begitu, ya, dan akhirnya mereka berperang. Wah, mereka berperang. Wah, ini adik-adik, wah gambarnya mereka berperang, ya, wah. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana? Ya, menurut kalian kisah dari orang-orang Efraim dan orang Gilead tadi itu. Ya. Dari kisah tersebut sebenarnya kita semuanya ya, kita bisa belajar bahwa jika kita mempunyai teman, mempunyai sahabat, mempunyai saudara yang memerlukan pertolongan, ya, kita harus siap menolong. Kita harus peduli, ya. Kita harus siap dan rela ya, menolong sesama kita. Ya. Dan kalau kita melakukan kesalahan, ya, kita juga seharusnya minta maaf, bukan malah marah-marah. Ya. Nah, pertanyaannya adik-adik, sulit atau tidak sih hidup rukun itu? Iya, saya ulang lagi. Sulit atau tidak sih hidup rukun itu? Ya. Nah, memang tidak mudah ya untuk hidup rukun dengan saudara, antara adik dengan kakak, ya, dengan teman, dengan sahabat, dengan handai tolan, ya. Tetapi kita harus terus belajar, kita harus terus berlatih supaya bisa peduli dan mau membantu orang lain. Kalau kita hidup dengan rukun, adik-adik semuanya, maka Tuhan Yesus itu pasti akan senang. Ya, kalau kita hidup rukun, Tuhan Yesus itu senang. Ya. Nah, kalau Tuhan senang, maka Tuhan Yesus akan mencurahkan berkat-berkat-Nya yang baik ya, kepada adik-adik semuanya, kepada kita semuanya. Ya. Untuk itu, adik-adik mulai saat ini, ya, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk hidup rukun, ya. Karena hidup rukun itu
akan membawa kita hidup damai dan tentram. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, ya, ada satu ayat hafalan yang nanti mungkin bisa adik-adik hafalkan bersama kakak, bersama adik, ya, di rumah, bersama ibu atau orang tua, ya, ayah, gitu. Yaitu di dalam Roma pasal 12 adik-adik, yaitu ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sehingga saudara sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, saya ulang lagi, Roma 12 ayatnya 10 menjadi ayat hafalan kita di pagi hari ini, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, adik-adik. Iya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama dengan sukacita, dengan bergembira, kita memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama bernyanyi, yaitu hari ini kurasa bahagia. Adik-adik, kembali kita menyatukan hati, kita berdoa, kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, kita tunduk kepala, pejamkan mata. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami, Allah yang sungguh luar biasa. Melalui Tuhan Yesus, Engkau senantiasa hadir menyertai kehidupan kami. Terbukti saat ini ya Tuhan, di saat kami melakukan ibadat kami di pagi hari ini, Engkau sudah hadir menyertai kami. Bahkan Engkau juga sudah berfirman kepada kami, kepada adik-adik kami semuanya, dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini menjadikan kami semakin hari semakin setia, semakin luar biasa dalam mengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas sabda-Mu di pagi hari ini. Saat ini kami bersama-sama berdoa, Tuhan, kami menyerahkan keberadaan adik-adik kekasih kami, seluruh adik-adik kami yang ada di Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Lumajang. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa setia menemani kehidupannya. Engkau memberkati adik-adik kami semuanya dalam setiap aktivitas kehidupannya. Terlebih ya Tuhan, di masa-masa kami mengalami masa yang sulit karena pandemi COVID-19 ini.
Untuk itu biarlah Engkau sendiri yang tutup bungkus kami, adik-adik kami, bahkan kami semuanya. Biarlah darah Tuhan Yesus saja yang berkuasa. Tuhan sendiri yang senantiasa menjaga kami, bahkan menghindarkan kami dari hal yang tidak baik ini. Dan kami berdoa Tuhan, memohon kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kiranya peristiwa bahkan musibah badai yang saat ini terjadi, biarlah segera berlalu ya Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh kami kembali beraktivitas dengan baik. Kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan kami teristimewa, peribadatan kami. Kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus, di gereja seperti dahulu kala. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau segera melawat dan memberkati, biarlah virus ini segera berakhir. Kami serahkan kegiatan ke depan, kegiatan aktivitas adik-adik kami yang terhimpun dalam kegiatan anak dan remaja di gereja-Mu. Biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan baik, karena semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan menyertai dan memberkati, biarlah bangsa dan negara kami ini keberadaannya semakin hari semakin baik, dan semuanya boleh kami rasakan, yaitu damai dan sejahtera. Para pemimpin kami, Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga para pemimpin kami ini boleh memimpin kami, boleh menolong kami semuanya, warga negara ini. Kami boleh merasakan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami hendak mengakhiri ibadat kami di pagi hari ini. Kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Akhirnya ya Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semuanya, adik-adik kami yang terkasih, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita pujikan bersama-sama dengan sepenuh hati dan penuh sukacita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, dan selamat melakukan aktivitas masing-masing. Ingat, tetap ingat ya. Oke, jaga kesehatan dengan tetap di rumah, jangan kemana-mana, selalu pakai masker setiap keluar rumah, dan jaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu.